Rambut panjang, gaun, sepatu hak tinggi, keibuan, lemah lembut, rajin memasak, ibu rumah tangga, berdandan, beranak, dan sebagainya adalah penanda-penanda yang seringkali diidentikan dengan sebutan perempuan banget. Atau itu jadi penggambaran mengenai konsep feminitas. Perempuan juga gak seharusnya secara vulgar mengartikulasikan seks atau seksualitasnya, apalagi mengeksplorasi seksualitasnya. Kali ini saya bakal ngobrol perkara feminitas dan eksplorasi seksualitas bareng Indah yang sudah saya kenal sejak SMA dulu. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kita jadi sebenarnya udah kenal berapa lama ya dari SMA? Dengan turut menyesal ya, saya kenal kamu dari 2001. Kelas 1 kita sekelas, Alhamdulillah kelas 2 terpisah ya. Aku tahu kamu merindukanku sebenarnya kan. Sebenarnya iya. Tapi sebenarnya kan kita pas SMA nggak terlalu banyak ngobrol bareng, yang benar-benar ngobrol gitu kan ya. Ngobrol pada saat latihan teater doang. Oh iya, yang dipaksa itu kan. Yang dipaksa. Hai Pak Fai gitu. Salam buat Pak Fai. Kalau ngomongin zaman SMA gitu, gambar yang paling ingat pas waktu ospek kan kalau nggak salah kalau cewek harus pakai pita warna merah gitu ya, diikat-ikat gitu kan 10 biji gitu kalau nggak salah kan di kepala ya. Apa sih yang kebayang waktu itu masuk SMA gitu? Awal dari masuk SMA adalah penyesalan yang besar karena salah pilih SMA. Terus terang ya, ternyata lingkungan yang diharapkan tidak sesuai apa yang diekspektasikan. Karena memang saran dari keluarga untuk masuk SMA itu. Tapi sudah terlanjur masuk, status sosial juga nggak terlalu kaya sehingga nggak satu jauh. Waktu itu masih jauh ya, belum semester. Nggak bisa pindah langsung ke SMA lain, jadi diterimalah kondisi apa adanya yang terjadi di situ. Tidak bisa terbuka dengan lingkungan sekitar karena mostly menurut saya mereka banyak yang berpikiran kolot. Jadi kamu tahu sendiri kan, teman saya hanya 1 ekor. Tapi kan itu berubah pas kelas 2 gitu. 2 ya. Kan ngegengnya sama anak-anak ya yang bisa dibilang populer gitu lah ya di sekolah waktu itu kan. Itu lucu juga sih sebenarnya. Saya bukan tipikal yang suka ngegeng gitu. Jadi satu geng ini tiba-tiba meminta saya untuk masuk ke gengnya. Padahal di hari yang sama ada seseorang yang ingin masuk ke gengnya, propose ke mereka, bahkan gak disetujuin. Malah saya yang ditawarin, saya malah gak. Tapi ya beruntung lah akhirnya mengenal banyak karakter di dalam geng itu. Meskipun sebenarnya anggota banyak, cuman di dalam geng ada geng-geng kecil sendiri. Oh, ada faksi-faksinya gitu ya. Oke. Iya. Gimana kamu ngelihat dirimu waktu SMA gitu? SMA tomboy, mulai mengeluarkan jati diri ya, karena mulai sudah lewat masa puber, dimana pada saat masa puber SMP kan pasti masih terhalang karena dia masih kecil lah atau apa. SMA kan sudah mulai agak dewasa sehingga jati diri sebenarnya sudah mulai keluar, seperti ternyata perokok, beberapa banyak kenakalan yang diidamkan saat-saat itu ternyata bisa dilakukan. Kalau kegemaran pada umumnya anak SMA juga nggak seberapa saya minati juga sih, seperti masa-masa pacaran atau apa, itu masih jauh dari pikiran saya, jadi saya nggak terlalu chasing a man lah ya, cuman bener-bener totalitas ngumpul sama teman, nongkrong. Tapi kalau self-image gitu gimana sih ngelihat citra diri pada waktu SMA? Kan zaman SMA itu ya zaman-zaman ada perengan cinta lah ya waktu itu kan. Dan kayaknya kan kalau ngelihat balik lagi kayaknya hampir semua cewek modelnya sama, rambut panjang, ada poni lempar ya. Ya berawal dari tomboy ya, bener-bener yang tomboy nggak bisa ditawar. Dari rambut yang cuman berapa milimeter, kemana-mana bawa bola basket, kadang bawa gitar padahal nggak bisa main gitar. Keinginan bisa bermusik sih besar, tapi pembelajarannya kurang men. Jadi gagal untuk yang musik, lebih suka menikmati aja. Tapi kalau untuk olahraga masih sampai sekarang masih suka sih. Jadi dari kegemaran atas olahraga itu jiwa tomboy
resikonya gede banget. SMA kita kan ya sebenarnya kan cukup terbuka sih, iya nggak sih? Anak-anaknya pola pikirnya mungkin ya. Relatif ya, tapi bagi saya tipikal angkatannya kita dulu banyak yang masih kolot bagi saya ya. Karena mereka suka ngomong di belakang daripada ngomong langsung ke orangnya. Itu bagi saya definisi dari terbuka. When you are an open-minded people, lu bakal langsung ngomong apa adanya, apa yang ada di perasaan, di pikiran ke orang yang kamu maksud. Dan kebanyakan dari mereka, even cowok ataupun cewek, masih banyak yang seperti remaja pada umumnya. Pembahasan yang menarik di belakang mengenai seseorang sangat digemari. Kalau saya sih males ya. Jadi mikir waktu itu mereka ngomongin saya gimana ya waktu itu? Okay. Kalau saya sudah nggak usah dipungkirin, sudah umum kalau mereka bahasa, wow, itu cewek apa cowok ya? Itu muncul pas SMA saja atau sebelum-sebelumnya juga muncul juga sih pertanyaan semacam itu tuh? Dari kecil di mana saya bisa membedakan bahwa itu salah atau benar, itu sudah banyak komen tentang saya. Kalau orang umum melihat saya secara awam dari physically selalu komennya sama. Cuman dari kecil gampangnya bahasanya cuman gini, itu cowok apa cewek? Tapi kalau dari udah kegeser semakin tahun semakin sampai saat ini, komen yang seperti itu bagi saya malah positif karena sepertinya mereka ngefans sama bentuk tubuh saya yang masal ya. Sampai yang G aja udah, gimana sih bikin badan kayak gitu, kok bisa ya? Saya aja olahraga nggak bisa kayak gitu. Agak psycho sih didengarnya, saya juga nggak seberapa ngefans sama bentuk tubuh saya sendiri, cuman kok jadinya malah kayak gitu yang sekarang, bukan kayak dulu lagi, kayak, weh, cowok, saya dipanggil cowok. Kalau sekarang enggak, karena mungkin saya gondrong ya sekarang, terlihat agak feminim sedikit meskipun badan masih masal. Ketika dengar pertanyaan orang itu cowok atau cewek gitu, kan dari kecil gitu ya. Indah kecil menerima komentar seperti itu kayak gimana kemudian reaksinya gitu? Hampir tiap hari ngedown ya, karena keluar dari rumah perjalanan ke sekolah kan lewat kayak kampung-kampung gitu kan. Mereka pada ngolokinya bukan yang cuma bisik-bisik atau ngerutu gitu, bukan, tapi memang teriak loh, ngomong secara vulgar. Kalau weh kayak udah yes, saya nggak mau terlalu mendramatisir ya, tapi kalau sekarang sih namanya bully memang. Cuman secara saya nggak kenal sama mereka, jadi awal-awalnya juga shock, bener-bener shock, sampai saya tanya sama ibu saya, kenapa kok saya beda sama kakak-kakak saya yang lain. Mereka sering ngolok-ngolok saya, sampai pada saat dimana saya sekolah itu sempat pamit sama ibu, Bu, saya mau bolos. Bu, kenapa? Capek diolokin orang. Dan ibu juga memperbolehkan untuk bolos, karena memang saya bolosnya ya nggak aneh-aneh, paling di rumah atau kemana, tapi yang pasti dia tahu bahwa ya sempat terpikirnya itu beban yang berat lah. Bagi saya beban yang berat, tapi dengan sejalannya waktu bertambah dewasa, semakin punya jati diri bahwa ngapain sih mikir pendapat orang lain, tau juga mereka mungkin yang ngomong kayak gitu pikirannya masih kolot dibanding apa yang saya alami pada diri saya sendiri, ngelihat orang bukan dari segi fisiknya. Jadi awalnya berat banget untuk dirasakan, bayangin setiap hari kamu lewat dimanapun dicemooh kayak gitu. Akhirnya saya kurang bersosialisasi, menganggap semua orang yang ada di lingkungan saya tidak menghargai apa yang ada dalam diri saya ya, lebih tepatnya apa yang ada dalam fisik saya. Jadi saya berusaha memahami, mulai dari SMA itu saya sudah mulai bisa meredam beban yang selama ini saya sampaikan seperti sebelumnya tadi. Jadi udah mulai open minded. Cueknya sampai kebablasan, kadang dibilang sombong saking cueknya, karena saya nggak pengen denger omongan A sampai Z dari orang yang bahkan saya nggak tahu mereka siapa, saya juga nggak kenal mereka. Jadi nggak worth it lah untuk dijadikan warna dalam keseharian hidup. Teman-teman dekat gitu, segeng pas SMA gitu, juga memperlakukan hal yang sama nggak sih? Justru teman-teman segeng itu jauh dari definisi orang-orang yang saya gambarkan tadi. Nggak pernah mengkritik saya kayak cowok atau apa, enggak. Mereka menghargai saya karena mereka mengenal saya dari dalam, bukan dari physically. Jadi mereka tahu saya seperti apa, sehingga mereka nyaman berteman dengan saya. Berjalan seperti itu, tanpa ada penilaian fisik ya. Kenapa mereka semua yang mencemooh saya dari kecil sampai sekarang pun saya masih menemukan hal yang seperti itu. Tapi saya bisa memahami karena mereka kan cuma melihat seseorang dari segi fisiknya saja. Dan saya malah mempunyai penilaian khusus untuk mereka yang seperti itu. Penilaian yang kayak gimana itu? Mereka orang yang konvensional, yang kolot.
Jadi saya menghargai karakter mereka seperti itu karena masing-masing saya pun juga ada kekurangan mungkin bagi orang lain. Jadi masih bisa dipahami. Nggak jadi beban juga sekarang kayak yang dulu-dulu pada saat kecil. Makanya saya dari kecil nggak pernah senyum karena selalu dicemooh orang kan jadinya mood. Kalau sekarang sudah tahu bahasanya ya pada saat TK atau SD gitu mungkin nggak tahu kata-kata mood gitu, bad mood gitu kan belum muncul. Jadi mungkin dari kecil saya susah senyum karena banyak dicemooh orang. Tapi pun itu membuat percayaan diri saya terpupuk lebih gede daripada mereka. Saking pedenya sampai dibilang songong karena nggak pernah noleh kanan kiri, nggak pernah observasi orang itu kayak apa. Nah sekarang kan berubah banget. Sebenarnya jujur ya, waktu pertama kali kita ketemu setelah selesai kuliah atau pas kuliah ya? Setelah sekian lama gitu waktu itu ya. Selesai kuliah kan. Itu udah berubah. Yang bikin berubah apa sebenarnya? Yang bikin berubah adalah sesuatu yang negatif yang ternyata membuahkan positif. Jadi ini mulai pembicaraan di mana ya saya ya. Jadi saya mulai berubah itu pada saat saya menjadi pasangan seorang lesbian yang mengharuskan saya berperan sebagai ceweknya. Karena memang saya nggak mau dibilang bahwa saya istilahnya kayak cowoknya lesbian ya. Karena saya memang nggak ada minat di situ. Saya nggak mau ada di posisi itu. Dengan penampilan saya yang tomboy, apabila saya berjalan dengan partner saya waktu itu, mereka akan berasumsi bahwa, oh ini cowoknya nih. Saya nggak mau kayak gitu. Makanya saya langsung berubah untuk jadi feminim. Sefeminim mungkin sampai semua teman saya juga heran, kok bisa ya kamu dulu jadi fotonya di foto lama itu dikupas habis. Jadi kayak gini loh. Sekarang kayak gini. Ya ampun, kamu kok bisa berubah total gimana? Dari segi berat badan juga beda, rambut beda, penampilan sudah mulai dandan. Dulu aja pakai bedak nggak pernah. Bener-bener berubah total. Itu sejak saat itu, sejak saya jadi seorang pasangan lesbian, makanya saya jadi berubah karena tuntutan. Sebenarnya kalau saya sih mikirnya berubah karena pekerjaan, ya. Tapi bukan ya? Enggak juga. Sebenarnya ada efek kecil dari pekerjaan yang jadi lingkungan saya itu kebanyakan metroseksual, cowok-cowok yang benar-benar penampilan eksekutif lah ya. Sehingga pada saat melihat saya yang mana saya adalah sekretaris mereka komen, lu pakai rok dong, masa penampilan cowok banget ini. Mereka mulai nge-treat saya sudah dari beliin baju, rambut diginiin, digituin. Akhirnya mereka mulai mendandani saya, tapi tetap sayanya nggak mau. Tergugahnya pada saat itu tadi, pada saat saya ada relation. Salah satu hal yang inspirasional buat saya adalah pekerjaan Indah gitu ya. Boleh cerita nggak sih sampai kemudian di posisi yang sekarang sekretaris gitu kan ya? Dulu awalnya dapat pekerjaan itu seperti apa? Kan Indah kebetulan sampai SMA doang kan ya? Saya SMA sempat kuliah sampai semester 4 sambil kerja waktu itu. Masih bisa disambi kuliah malam. Pada saat pindah ke tempat yang sampai sekarang saya gelutin ini, akhirnya tidak memungkinkan untuk kuliah malam karena traffic juga semakin parah kan, nggak bisa datang on time untuk kuliah malam, sehingga saya lepas kuliah saya nggak lanjut kuliah dari semester 4, saya sudah nggak kuliah lagi, sempat nganggur juga, makanya itu saya langsung stop kuliah karena semua saya biaya sendiri. Saya melamar pekerjaan sebagai housekeeping sebenarnya, dari posisi yang benar-benar saya nggak pernah bayangkan sebagai housekeeping, tapi ternyata saya diterima di posisi yang lain yang saya tidak duga malah di back office-nya. Hanya sementara untuk menggantikan staf yang lagi melahirkan waktu itu. Okay. Awalnya 3 bulan. Ternyata staf yang melahirkan itu baru masuk, kecelakaan agak lama. Akhirnya sampai 1 tahun. 1 tahun saya di cut off karena sudah selesai pekerjaan yang saya harus lakukan. Saya stop. 2 minggu kemudian saya dipanggil lagi untuk mengisi posisi sekretaris yang lagi kosong. Sampai terjadi sekarang ini. Dari sekretaris sales, awalnya beberapa tahun saya berada di posisi tersebut, manajemen akhirnya memutuskan saya untuk dipromosikan ke sekretaris GM dari 4 tahun yang lalu. Dan bertahan sampai sekarang gitu ya? Dan bertahan sampai sekarang, alhamdulillah. Kita dulu pernah ngobrol sebelum kemudian Indah kan memperkenalkan partner waktu itu. Ya. Sebelumnya kan sempat ngobrol lagi jatuh cinta atau lagi suka sama seseorang gitu, laki-laki gitu. Ya. Beberapa saat kemudian memperkenalkan pacar dan itu
cewek gitu kan. Sempet struggling gitu gak sih untuk memulai hubungan dengan perempuan gitu ya? Jadi awal dari semuanya adalah di usia saya yang pada saat itu masih 25 kalau nggak salah, di mana semua lingkungan teman-teman seangkatan saya ataupun semua lingkungan yang ada di keseharian saya, kebanyakan mereka sudah mulai membina rumah tangga seperti lagu dangdut ya, judulnya The Married, even punya anak ataupun enggak, sudah mulai terpikirkan membayangkan bagaimana rasanya melakukan seks. Akhirnya di lingkungan saya ada anak baru datang, saya tidak ingin tahu seperti apa kehidupannya. Cuman ternyata di kantor menjadi sebuah topik pembicaraan yang hot waktu itu karena mereka mengetahui bahwa anak baru ini adalah seorang lesbian. Saya pun bisa menerima karena kita hidup di dunia yang berwarna ya. Dia ternyata mendekati saya. Dia mendekati saya merasakan sesuatu yang aneh. Karena saya nggak mau jadi lesbian, saya jadi langsung menembak dia bahwa, kamu suka aku ya? Kalau kamu suka aku, sorry ya, aku nggak suka. Aku lebih suka cowok daripada suka cewek. Jadi kalau memang kamu berharap aku jadi pacarmu, sorry aku nggak bisa. Dan dia langsung bete, tahu nggak sih? Hal itu terjadi 3 kali. 3 kali saya ngomong kayak gitu, dia masih tetap mendekati terus. Saya nggak mau give up dengan prinsip saya sendiri juga. Ada satu kejadian yang akhirnya saya luluh untuk oke lah. Tapi saya nggak mau punya relationship sama kamu, nggak mau jadi pacar lesbianmu. Saya cuma penasaran sama seks. Jadi let's us become fuck buddy ya. And then dia bilang, oh ya udah kalau kamu maunya gitu. Tapi bete mukanya sampai akhir hari itu masih bete. Terus saya nanya, kenapa kamu bete? Kamu bukannya tadi sudah oke. Ya gimana lagi, kamu maunya gitu. Suasananya jadi nggak enak. Akhirnya saya bilang, udahlah gini aja. Kita jalani aja apa yang kita inginkan masing-masing. Muncul rasa itu nanti akan datang dengan sendirinya. Secara alamiah nanti akan terjadi sebuah relationship yang mungkin kamu harapkan, yang mungkin aku juga ternyata nyaman, siapa tahu. Jadi akhirnya kita berdua menjalani hidup bersama, tinggal satu rumah, muncullah perasaan-perasaan yang sudah mulai ya seperti, akhirnya berjalan 6 tahun lebih, sudah seperti pasangan suami istri. Keluarga juga udah pada tahu kan, keluarga dia udah tahu, keluarga saya juga pada tahu. Jadi nggak ada yang disembunyikan. Yeah, everything so well sih at first, and then you know, the drama begin. Ya, seperti rumah tangga pada umumnya lah ya. Sebelum mulai hubungan, sempat mempertanyakan gak sih soal seksualitas? Struggling dengan pertanyaan saya ini lesbian, bisexual, atau straight gitu? Iya, awal saya memang tidak punya pemikiran sama sekali untuk jadi lesbian. Jadi saya sebenarnya straight. Dengan ada kondisi yang akhirnya saya betapa saya nggak tahu dibilang bodoh atau terlalu pandai ya. Akhirnya jadi lesbian. Akhirnya saya jalani kehidupan yang seperti itu. Lepas dari itu pun saya kembali mencari sesosok lelaki. Jadi kalau memang bisa dinyatakan sih, saya lebih suka bilang saya straight ya daripada bisexual ataupun lesbian. Karena saya waktu itu memutuskan untuk jadi lesbian karena situasi yang saya harapkan sendiri, yaitu penasaran akan seks. Dan kebetulan yang available waktu itu cewek. Dan ngerasa aman sama dia juga gitu ya? Iya, betul. Menjalani hubungan selama 6 tahun gitu ya. Apa yang udah dipelajari dari hubungan itu, katakanlah ya, nggak cuma dari dia? Banyak sih pelajaran yang saya dapat, dan itu sangat berharga sekali. Bullshit kalau saya bilang nggak menyesal dengan apa yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu, karena tidak membuahkan hasil apapun dalam diri saya yang saat ini. Tapi pun saya berusaha untuk mendinai penyesalan itu, untuk berubah jadi hal yang positif, bahwa tanpa ada momen-momen dalam 6 tahun lebih itu, saya tidak akan jadi seperti ini sekarang. Jadi saya tetap bersyukur bahwa apa yang saya dapatkan sekarang itu harus melalui proses yang tidak sehat. Bukan tidak sehat sih ya, saya bilang agak kontroversi sih. Kalau dibilang gak sehat sih saya sehat, cuman dibilang kontroversi oke lah. Kontroversi dalam artian gimana tuh? Semua orang kalau berpikiran normal itu kan pasti mikir, cewek kok sama cewek sih. Lepas dari 6 tahun itu kan udah ada jeda nih. Sudah habis berapa banyak laki-laki nda?
Thanks. Saya lepas dari hubungan itu, jadi gini, hubungan itu berakhir dengan tidak baik sehingga membuat hidup saya benar-benar down, dunia saya benar-benar terbalik 180 derajat, saya tidak bisa merasakan kesenangan dalam diri sendiri. Saya butuh sesuatu untuk mengembalikan kondisi saya senormal mungkin, seperti sebelumnya saya berhubungan dengan dia. Susah sekali untuk move on, itu benar-benar susah. Saya akhirnya memutuskan jalan yang salah, tapi pun saya sudah memahami. Saya install dating application. Itu mah udah hal yang biasa kali, ya kan? Masih tabu di sini, men. Oh, oke. Terus bertemu dengan beberapa lelaki yang cukup menghibur, cukup mengalihkan perhatian. Finally, saya bisa benar-benar move on. Lihat dia aja rasanya kayak, aduh, teman kantor udah nggak ada apa-apanya lagi. Ya, bersyukur dengan cara yang salah seharusnya ya. Meskipun caranya salah, tapi saya tetap bersyukur bahwa bisa membuat saya ke level yang sekarang. Maksudnya, saya sudah mulai mengerti bagaimana caranya membawa diri di hadapan para lelaki yang sebelumnya saya selalu malu. Saya selalu malu dulu dengan lelaki. Sekarang saya kayak, aduh, gak ada apa-apanya udah. Karena mungkin terlalu banyak ketemu sama banyak karakter dari orang-orang yang saya temui di aplikasi itu. Dengan berapa banyak lelaki, saya gak ngitung. Yang berkesan cuman beberapa. Ngerasa lebih yakin gitu gak sih jadinya dengan seksualitas indah gitu ya? Absolutely sure, 100% straight. How about your femininity? Struggle on ini ya, my femininity. Susah banget untuk jadi feminim dalam arti yang sebenarnya, nggak cuman masalah fisik. Fisik mungkin kita bisa akalin dengan lu punya uang, lu bisa cantik gitu kan. Apapun bisa dilakukan dengan uang kalau memang pengen jadi feminim. Itu bisa dibeli. Tapi secara jiwa, ini yang susah. Karena kembali lagi ke jiwa yang tomboy tadi, saya berusaha, tiap hari berusaha untuk meredam ketomboyan saya. Maksudnya dikurangin lah dengan cara ngomong yang, udah sama cowok aja udah nyaman. Jadi bawaannya tuh, ya ngomong nggak ada batasnya. Harusnya kalau cewek kan ditata atau apa. Saya belum bisa ke level yang itu. Kenapa mesti gitu sih? Mostly cewek kan diidentikan dengan pembawaan yang lemah lembut gitu ya. Nggak lemah lembut juga pun, paling nggak yang agak seksi dikit. Tapi nggak ngerasa itu terbatasi gitu ya jadinya? Enggak, karena saya berusaha untuk jadi diri sendiri, even being feminim ya, tanpa melupakan bahwa ya ini gue apa adanya. Apapun yang disajikan dari diri saya ya seperti ini, versi feminimnya. Nggak mau yang terlalu terbawa arus, kalau cewek harus rambutnya diginiin nih, kalau dandan kayak gini, ngomongnya harus lembut kayak gini. No, I'm still me, but in a feminine version with a little bit boyish style. Tapi gimana kamu mengartikan feminitas? Bagi saya feminitas saat ini sudah luas ya. Dan saya mengartikan bahwa feminitas adalah freedom untuk jadi diri sendiri sebagai wanita, tanpa dibatasi oleh aturan dari adat istiadat pada umumnya. Karena kalau sudah terbentur dengan adat istiadat, kita akan terkungkung dengan aturan lama, dan itu nggak membebaskan seseorang untuk menjadi diri sendiri. Do you love yourself though? Try to, always try to. Saat ini benar-benar selalu berusaha mencintai diri sendiri dengan melakukan apapun yang saya ingin lakukan dengan batas yang saya sadari ya. Kalaupun memang itu salah, saya ingin lakukan, saya lakukan dengan batas yang masih wajar. Tapi pun kalau umpama itu salah, saya nggak mau lakukan, ya saya nggak lakukan. Termasuk juga membuka diri untuk hubungan yang lainnya gitu ya sekarang ya? Iya. Jadi saya berusaha untuk memposisikan keinginan saya seperti apa dengan keinginan saya seperti yang saya inginkan. Saya tidak bisa menuntut sesuatu yang seperti yang saya harapkan, karena memang keinginan saya agak nyeleneh. Nyeleneh gimana? Jadi dari dating application itu kan biasanya kalau cewek kan ketemu cowok gitu, udah ML gitu kan, kayak I lean on you, my life lean on you kayak gitu kan. Mostly sih, nggak semua cewek. Kalau saya sih nggak, ya udah orang sama-sama butuhnya, sama-sama sukanya. Kalau cuman in a short period ya we do it without any romantic feeling. Ya ada romantic feeling, sparklingnya ada, tapi nggak terlalu yang di-maintain. Jadi ya udah, kalau lu ada di sini silakan kesini, kalau nggak ada ya udah. Jadi nggak jadi serious relationship.
Karena memang saya belum ke arah ke sana sih ya saat ini. Soal eksplorasi atau mengartikulasikan seksualitas kita gitu. Bukan nyari pembenaran sih, tapi memang itu jadi semacam kebutuhan gitu gak sih sebenarnya, dalam artian itu juga bagian dari pencarian kita akan apapun itu gitu lah ya. Iya betul sih, itu jadi kebutuhan atas apa yang kita, kalau saya sih menyebutnya kebutuhan atas apa yang kita alami ya. Tapi bukan terlalu needy juga, nggak terlalu yang harus ada, nggak sesuai dengan situasi yang terjadi saat itu. Atau juga setelah saya mulai move on dengan situasi saya yang mengharuskan saya seperti itu, akhirnya saya juga nggak yang terlalu mencari sosok atau seonggok lelaki dalam saat-saat setelahnya. Nyari kualitas ideal gitu dalam pencarian katakanlah nantinya. Laki-laki yang kayak gimana yang kau harapkan? Kualitasnya kayak gimana gitu? Saya tuh orang yang kompleks, nggak semua orang bisa menerima. Dengan seorang lelaki yang bisa menerima saya secara yang mana dilihat orang adalah sesuatu yang aneh bagi dia, memukau ataupun mengagumkan ataupun wow momennya itu, itu bagi saya sudah cukup mewakili lelaki yang saya inginkan ya, dalam arti bisa menerima apa adanya itu aja. Dan susah kalau mencari yang seperti itu di kebanyakan lelaki lokal ya, karena mereka memang selalu mendefinisikan cewek itu secara keseluruhan dulu, apa yang terlihat di mata. Saya malah nggak suka juga sih kalau terlalu menilai orang dari fisik ya. Jadi saya benar-benar mencari sosok yang dari jiwanya memang bisa menerima saya apa adanya, dari kebiasaan, dari sikap ataupun sifat, dari inner lah. Kan pernah cerita soal match di Tinder ya. Anyway, saya sudah uninstall loh itu. Oh, oke. Tapi nggak apa-apa. Saya sometimes pengen install lagi, tapi saya nggak urungkan. Saya nggak jadi install. Terus pengen lagi nggak jadi install lagi. Karena mostly yang ada di situ kan pikirannya cuma cari pasangan untuk ini ya, cuman untuk have fun aja ya. Tapi nggak semua kayaknya. Nggak semua. Ada beberapa yang memang beruntung mendapatkan seseorang yang memang seperti yang mereka inginkan. Tapi kan memang beda gitu antara perempuan dan laki-laki, dalam artian kalau dari obrolan sesama teman laki-laki gitu ya, bikin account bahkan yang sudah berumah tangga, jadi kayak semacam recreational aja bikin account di Tinder itu kalau laki-laki. Sementara kalau kebanyakan teman perempuan ngobrolnya adalah ya memang mereka nyari pasangan, jarang banget yang cuman sekedar rekreasi itu tadi gitu kan, seperti yang Indah lakukan gitu. Jadi gini, kalau saya amatin ya, waduh, pengamat Bu. Sudah nggak expertise ya, expertise ala bullshit. Ini beneran sih, dari beberapa hal yang saya temukan, aplikasi itu sebenarnya cocok untuk di luar negeri saja, karena mereka memang satu berpikiran open minded dan mereka memang benar-benar mencari pasangan untuk sebagai pendamping hidup ya, dalam arti kalau di sini kan memang untuk relationship, yang mana kalau memang beruntung dapat yang sesuai yang diinginkan, sama-sama suka, sama-sama cocok ya, benar-benar match, benar-benar jadi pasangan dengan relationship yang serius gitu kan. Kebanyakan aplikasi itu dipakai di sini. Dengan saya seperti orang yang lebih mengeswipe kanan untuk orang-orang asing, akan susah untuk mencari relationship yang sebenarnya, karena mereka kan temporary tinggal di sini. Tapi kalau sama-sama lokal, saya lihat sih mereka masih bisa bawa pertemuan itu ke arah relationship, karena memang mungkin jaraknya juga nggak susah kan, masih bisa diatur kalau sama-sama Indonesianya. Tapi kalau dengan orang luar pastinya susah, karena mereka mungkin di sini hanya sementara untuk kerja atau traveler, jadi cuman sebulan ataupun seminggu, entah setelahnya nobody knows what happen gitu kan. Jadi dari aplikasi itu kalau buat saya sih tidak terlalu menguntungkan, cuman untuk fun aja iya. Even teman saya yang sudah married juga masih pakai aplikasi itu juga buat fun aja sih. Banyak hal yang menarik sih dari aplikasi itu, tapi cukup membuat saya bisa membaca. Awalnya kan saya pakai aplikasi itu untuk gimana sih, seperti apa sih para lelaki ini, yang mana saya nggak bisa temui dalam waktu-waktu yang sebelumnya karena saya berkecimpung dengan dunia lesbian ya. Finally, saya mengenal banyak karakter. Apa yang saya inginkan dalam aplikasi itu sudah terpenuhi. Saya merasa bahwa oke, ternyata seperti ini. Saya ada kekhawatiran terbesar bahwa emang mau ya cowok sama saya ketika saya punya masa lalu yang seperti itu gitu kan. Ternyata mereka nggak mempermasalahkan itu, dan itu sudah terjawab. Bagi saya sudah cukup.
Makanya saya sudah nggak install lagi. Tapi itu bule kan? Pernah ngobrol soal itu nggak sih sama orang lokal dan reaksi mereka gimana? Saya sih nggak pernah nge-match sama lokal ya. Saya nggak pernah mengerti mereka akan bereaksi seperti apa. Tapi dari lingkungan saya ada yang seperti itu. Ketika mereka sampaikan bahwa dia dulu lesbian juga ada yang terima, ada yang enggak. Ada yang menjadikan itu senjata untuk menyakiti ya. Dalam arti kayak kekurangan gitu. Kayak, hey lu, even mereka pasangan ya. Jadi kayak, ya kan kamu kan dulu lesbian, bla bla bla. Jadi malah dieksplor gitu loh. Jadi kesalahan terbesar dalam hidupnya yang ada di dalam hubungannya mereka gitu kan malah salah. Tapi ada juga yang malah wow, aku miss kalau kamu dulunya ternyata suka cewek, sekarang kamu sama aku. Ya mereka bahkan merit, ada yang kayak gitu. Makanya tuh nggak semua lokal bisa open minded, tapi mostly nggak bisa disamain dengan. Kalau saya soalnya terlalu wild sih ya. Open minded bagi saya itu terlalu wild. Jadi nggak banyak yang nge-match sama pikiran saya dalam arti pertemanan ataupun nggak masalah relationship aja. Tapi pertemanan juga saya nggak banyak nyambung dengan teman-teman kantor saya yang mana banyak ibu-ibu, bukan ibu-ibu juga sih, sebenarnya masih muda tapi sudah jadi ibu gitu kan. Nggak banyak yang nge-match karena memang mereka nggak bakalan bisa ngomong belak-belakan dengan saya, akan terkungkung dengan kebiasaan ngomong yang ditahan ataupun dibatin gitu. Nggak bisa, apalagi sama cowok yang pada umumnya ya. Mungkin kamu nggak kayak gitu juga sih, Sirul. Tapi mostly di lingkungan saya banyak yang kayak gitu. Jadi saya memutuskan, bukannya picky juga untuk, nggak suka lokal, nggak juga. Tapi karena memang mostly mereka menyuguhkan sikap yang kayak gitu, makanya saya nggak nyaman. Lebih nyaman kalau sama bule. Dan memang dari beberapa pengalaman, reaksi mereka nggak senegatif pria lokal gitu ya. Mereka menghargai bahwa it's your past, itu masa lalu kamu, whatever it is ya, it's okay as long as you comfort with me ya udah kita jalani. Okay. Kan bisa terjadi plong kan, jadi apa yang saya khawatirkan selama ini nggak terjadi. Itu tujuan saya waktu itu untuk membuktikan bener nggak sih mereka bisa terima. Mereka bisa terima. Tapi kalau orang-orang sekeliling, reaksi mereka gitu atau respon mereka seperti apa? Kayak teman, lingkungan pekerjaan atau sahabat? Ruang lingkupnya kecil sih kalau saya jawab itu, karena kebanyakan yang tahu kalau saya berpartner dengan perempuan itu kan hanya di lingkungan kantor saja. Sehingga pada saat saya sudah tidak berpasangan dengan mantan saya, banyak yang berani mendekatkan diri ke saya karena merasa bahwa wow, this is an available woman ya. Jadi mereka lebih berani untuk mendekatkan diri, lebih ngobrol, lebih nggodain kayak gitu-gitu. Yang mana pada saat saya masih bersama dengan mantan, mereka nggak melakukan hal itu. Saya jadi rada khawatir karena kan khawatirnya mereka, lah, kalau mendekati secara negatif kan pastinya agak nggak sopan ya. Tapi pun untung saya bisa membawa diri saya bahwa mereka semua teman. Jadi even kamu teasing ataupun dalam arti flirting atau apa, I will respond you as a friend. Like ya meskipun coba-coba nggodain ya jawabannya ya udah kayak ngomong sama teman aja. Jadi nggak ada yang merasa terrespon dengan baik atas apa yang jadi godaan mereka gitu. Jadi mereka bisa mengertikan itu bahwa I'm not interesting. Itu yang godain cewek-cewek atau cowok-cowok? Cowok, kebanyakan cowok. Di tempat saya yang seperti saya dulunya tidak banyak, hanya saya dan mantan aja. Ada sih 2 atau 3 yang lain, 2 atau 3 couple yang lain, tapi mereka pun nggak sevulgar saya sama partner saya waktu itu. Maksudnya nggak banyak orang yang tahu. Kalau ngomongin waktu itu gitu ya, membuka diri punya partner perempuan, kepikiran kayak gimana nih persepsi orang gitu? Pasti selalu kepikiran. Even membayangkan untuk tidak bisa punya anak aja sudah jadi sesuatu yang bikin moody ya. Once kayak mikir kok kayak gini-gini terus ya, kapan punya anaknya, itu akan secara nggak langsung secara psikis mempengaruhi. Dan tapi kalau respon dari eksternal dari orang-orang sekitar tentang kami waktu itu ya, mungkin jadi hujatan atau pencemoohan, kita malah lebih kuat. Maksudnya kita nggak bakalan ngerasa bahwa nggak ada yang salah sama kita. Ya sama kalau mau ngulitin kita, kalau mau ngupas kehidupan kita ya pas aja kehidupan lu juga. Tiap orang juga punya kekurangan kan. Nggak semua orang berjalan dengan menjalani hidup juga
dengan cara yang benar, kita malah lebih kuat kalau orang luar yang memunculkan pikiran seperti itu. Tapi kalau dari kitanya sendiri, kita punya kekhawatiran pasti, punya sesuatu yang perlu kita pikirkan ya. Maksudnya apakah kita sampai tua juga akan berpasangan tanpa anak? Ntar juga kalau tua kita pasti butuh seseorang yang bisa merawat kita. Seperti itu sih, jadi kekhawatiran pasti banyak yang terjadi. Nggak gampang juga melewati banyak orang yang melihat bahwa kita couple. Mereka pasti ya mengeluarkan komentar dari masing-masing pikiran mereka lah ya ke lingkungan mereka sendiri tanpa kita ketahui. Tapi pun kita juga udah menekankan pada diri sendiri bahwa ya ini yang kita lakukan, do it or nothing. Maksudnya kalau nggak mau ya udah, tapi kalau kita melakukan hal ini dari diri sendiri, nggak ada yang terpaksa satu sama lain. Jadi ya the hell dengan orang-orang mau ngomong apa juga. Even kita lakukan hal yang benar belum tentu juga nggak diomongin orang. Waktu itu sih pikirannya seperti itu. Tapi kalau untuk pemikiran jauh ke depan, untuk masa depan pasti kita mikir banget. Endingnya kayak gimana memang kan kita nggak pernah tahu sebenarnya. Kita cuma bisa punya gambaran doang bakal kayak gimana gitu. Tapi belum tentu itu juga terjadi. Nah, kita ngomongin Fat sekarang. Do you date anybody at the moment or no? No. Kenapa enggak? Saya berusaha untuk menakalkan diri tapi gagal. Menakalkan diri dalam artian gimana nih? Yeah, using the application for me is kind of a novelty. You can do a lot of things that not every woman does. So, memberanikan diri untuk menggunakan aplikasi itu adalah sesuatu yang besar bagi saya. Dan saya sudah melakukan itu. Ketika saya ingin dating dengan kebiasaan saya yang pulang kerja cuman langsung masuk ke rumah atau tanpa ada sosialisasi yang banyak dalam keseharian, saya nggak terlalu menuntut untuk punya dating. Sometimes ngerasa pengen sih, tapi kayak nggak mau terlalu memaksakan gitu loh. Kalau memang belum ya belum, kalau memang ada ya dengan lambatnya waktu ya nanti akan terbentuk sendiri. Nggak ada, jawabannya tidak ada. Panjang sekali ya. Tapi nggak ngerasa kesepian kan? Pasti dong. Sometimes hal seperti itu muncul. Apalagi kalau cewek kan ada masa-masa pada saat ada mau menstruasi atau apa itu kan hormon kan mempengaruhi. Nggak munafik, pasti ada rasa sendiri, ngerasa benar-benar yang lonely gitu. Tapi untungnya saya sudah punya banyak aktivitas yang saya ingin lakukan sendiri ya, seperti olahraga atau mungkin baca atau nonton film. Ya terdengar klise sebagai perawan suci yang tidak suci ya, tapi jadi sebenarnya pengen datang ke klub lalu fetching, siapa sih yang bisa dideketin, tapi saya nggak ngerti, dalam beberapa bulan ini saya ngerasa kayak pasif banget ya, agak menurunkan kualitas hidup sih, tapi saya nyaman dengan itu. Mungkin besok atau mungkin nanti malam atau mungkin tahun depan saya mulai searching lagi, who knows. Tadi kan dibilang dari awal cinta mungkin nggak terlalu perlu gitu ya. Iya. Tapi ketika itu terjadi gitu ya, kita mengalami yang namanya cinta. Menurutmu cinta itu apa sih? Umumnya orang menilai cinta adalah perhatian dan seks. Bagi saya itu luas karena itu berakar dari jiwa ya. Berakar dari jiwa dan dari perasaan, tidak bisa dihitung, tidak bisa dinilai. Dengan banyak sikap yang disuguhkan oleh masing-masing pasangan yang mana bisa membuat nyaman satu sama lain, itu saya artikan dengan cinta. Jadi tidak harus yang, sometimes kadang kita kalau ngerasa down, ada orang itu aja udah merasa secure. Even itu cuman suara atau chat atau apa, itu sudah ngerasa secure. Nggak harus bentuk wujud ataupun wajahnya terpampang di depan kita. Jadi it's all about attention, I guess. Nggak cuma di Indonesia, di luar sana juga masih ada banyak aturan atau norma yang mengharuskan perempuan itu kudu begini atau kudu begitu. Norma itu bahkan sudah ditanamkan sejak dilahirkan dan disempurnakan oleh lingkungan yang kita tinggali. Saya jadi ingat satu episode di Queer Eye, season ketiga, episode pertama lebih tepatnya. Episode itu fokusnya pada konsep mengenai feminitas. Di dalam episode itu ditekankan bahwa feminitas itu punya arti yang berbeda bagi tiap perempuan. Nggak harus seperti yang ditampilkan dalam kebanyakan iklan sampo atau iklan kosmetik. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.